Oke, selamat pagi semuanya. Anabel, Malaika, Prisil, Fadli, Amanda, boleh dinyalakan? Oke. Masih menunggu Malaika dan Prisil. Baik, saya mulai. Minggu lalu kita udah bahas tentang fungsi, beberapa jenis fungsi. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang minggu lalu? Atau sudah tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, saya lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Oke, sudah bergabung semua. Malaika sudah nyala juga videonya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari minggu lalu? Ya, kenapa Kenny? Yang nomor 2 sama nomor 5. Itu caranya gimana? Nomor 2 sama nomor 5 yang genap ganjil ya? Iya. Oke. Ini ya. Oke, saya bahas coretannya di sini aja, yang kosong. Boleh dibacakan fungsinya apa? Nomor 2, Kenny. Nomor 2, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 2. Min 4x Plus 2. Ini ya? Ya. Untuk mengetahui dia fungsi genap atau fungsi ganjil, berarti kita memasukkan dia f min x ya kan? Ini dong. Berarti x-nya kita ganti jadi min x ya? Sampai sini oke. Hasil akhirnya apa? Saya nggak tahu. Min x dikuadratin jadi apa? X. Min x dikali min x hasilnya? X. X kuadrat ya? Ya. Min 4 dikali min x. Plus 4x. Plus 4x. Ditambah 2. Apakah f min x-nya sama dengan fx? Enggak. Enggak. Apakah f min x-nya itu sama dengan min fx? Enggak. Enggak. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan kosong. Berarti fx-nya bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Dia bukan keduanya. Oh, oke. Itu aja. Kalau memang bukan dua-duanya ya dia bukan keduanya. Yang nomor 5 gimana? Apa soalnya? fx sama dengan Fx sama dengan x pangkat 4 x pangkat 4 plus 1 plus 1 per x. per X. x. Gini. Ya. Oke. Bapak. Ya. Nah itu yang nomor 2 f min x bukan sama dengan fx plus f min x bukan sama dengan min fx itu maksudnya apa? Kan kemarin aturannya gimana? Ini kan. Kalau fx sama dengan min fx-nya sama dengan f min x, berarti kan dia fungsi genap. Ya kan? Kalau dia sama dengan negatifnya, berarti kan dia fungsi ganjil kan? Ini rules-nya kan? Terus kenapa itu bukan sama dengan? Ya dilihat aja sama nggak? F min x sama nggak sama fx? Beda. Ini kan f min x kan? Ini f min x kan? Nih. Ini f min x kan? Iya. Hasil akhirnya yang ini kan? Sama nggak dia sama fx? Enggak. Enggak. Berarti kata kasarnya ini jadi ini berarti bukan fungsi genap kan?
Yang bawah. Coba kita kasih min. Fx-nya kita kasih min. Min dari fx. Kalau min dari fx jadinya apa? Min x kuadrat plus 4x min 2 kan? F min x-nya sama nggak sama min fx? Enggak, berarti dia juga yang nggak sama kan? Maka disebut dia di sini bukan fungsi ganjil kan? Berarti kesimpulannya ya dia bukan keduanya, bukan fungsi genap maupun bukan fungsi ganjil. Ya. Oke, yang nomor 5 kita lihat. Gimana nomor 5? Kita coba masukkan F min X-nya, jadinya apa? Berarti kan min X dipangkatin 4 ditambah 1 per min X kan? Hasil akhirnya jadi apa? X pangkat X 4. pangkat 4 Pangkat 4 tambah 1 min X. per min X itu kan? Iya. Berarti ini fungsi apa? Bukan fungsi genap. Iya, bukan fungsi genap. Oke. Saya tulis deh, F min X itu tidak sama dengan Fx. Berarti jelas nih ya, bukan fungsi genap. F min X, apakah sama dengan min dari Fx? Ini boleh saya bikin jadi gini kan, min X kuadrat plus 4, X pangkat 4 plus 1 per X. Sama nggak? F min X sama nggak sama min Fx? Enggak. Bukan fungsi ganjil. Oh, enggak sih. Hah? Kan Fx-nya apa? X pangkat 4 tambah 1 tuh Kalau min Fx? ada minnya. Sama nggak, Ken? Sama. Apanya sih yang sama? Tandanya kan beda. Aduh. Ada yang bisa membantu menjelaskan secara lebih simpel? Mungkin saya terlalu rumit. Fx-nya kan ini nih, Fx nih. Ini Fx kan, ini Fx kan. Ini Fx kan. Ya. F min X-nya kita dapat ini kan, F min X-nya kan, yang di bawah ini kan. Nih. Ini F min X kan. Kalau min Fx jadinya apa sih kalau min Fx? Berarti kan min dari X pangkat 4 plus 1 per X kan? Kalau dikaliin sama minnya kan jadi itu dong, min X pangkat 4 min 1 per X dong. Kalau minnya di atas sama di bawah kan sama aja kan ya? Mau dikalikan ke atasnya, yang di pembilangnya dari penyebut ya kan? Tahu. Ya udahlah, apa? Ntar dulu, nih yang masih bingung siapa nih? Ayo. Yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Aman nggak? Bisa lihat nggak? Yang lain aman? Oke, ini sekarang kalau yang lain udah aman berarti saya mau ke permisalan gini nih. Misal dari suatu perhitungan didapat hasilnya begini, 2 per min 3. Ini hasilnya berapa? Secara resmi kita tulisnya min 2 per 3 gitu dong. Ya. Terus ada orang pas penghitung operasian min 2 per 3. Yang atas yang min. Hasil akhirnya juga tetap sama kan? Min 2 per 3 gitu kan? Jadi minnya boleh di pembilang, boleh penyebut kan? Dari bentuk ini kalau dirapiin jadi begini kan? Terus kalau mau dirapihin lagi, minnya saya mau ditaruh di atas, boleh nggak?
boleh aja jadinya nanti begini nih. Min X pangkat 4 min 1 per X. Boleh nggak orang nulis begini? Kayaknya boleh. Itu sama aja maksudnya. Boleh atau enggak? Jangan kayaknya nih. Kalau kayaknya berarti kan kita belum yakin. Boleh atau enggak? Kalau ditulis kayak gitu sama aja. Yang min X pangkat 4 min 1 per X itu. Menurut kamu sama atau beda, Priscil? Beda. Menurut kamu beda? Sama aja sama. Makanya tadi saya ilustrasikan gini nih, yang satu minnya ada di bawah, yang satu minnya ada di atas, tapi hasilnya tetap sama min 2/3 kan? Iya. Oke. Oke. Ingat. Oke, nomor 1 fungsi genap atau fungsi ganjil? Genap. Fungsi genap ya. Yang 2 tadi kita bukan fungsi genap maupun ganjil gitu kan? Yang 3 Ganjil. fungsi ganjil. Yang 4 tadi yang 4 udah dibahas kemarin, yang 5 tadi udah dibahas juga ya. 5 ini fungsi tadi apa? Genap. Ganjil. Ganjil. Oke. Aman? Jangan bingung ya, ini kayak ini penulisan struktur penulisan saya agak repot kalau mungkin yang bisa menjelaskan lebih sederhana nanti bisa membantu ya. Oke. Udah ya, nggak ada masalah ya. Kemarin itu yang perlu kalian cukup memahami ya, dia jenisnya fungsi atau bukan. Yang kedua, ini jenis fungsinya seperti apa. Yang ketiga ya masalah fungsi genap, fungsi ganjil. Menurut saya yang paling agak rumit yang ini nih. Fungsi genap, fungsi ganjil tidak terlalu rumit, tapi yang jenis-jenis fungsi dari kodomainnya ini ada beberapa jenis. Nah, ini lumayan. Oke. Udah ya. Saya lanjut nih. Sekarang yang kedua. Oke, slide-nya udah ganti di tempat kalian. Udah ya. Yang kedua, sedikit banyak nih juga kalian udah pernah lah ya. Oke, masuk operasi aljabar. F dan G, ini dua fungsi yang berbeda, jadi merupakan fungsi yang terdefinisi. DF adalah domain dari fungsi F, DG adalah domain dari fungsi G. Operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian nyatakan sebagai berikut. Ya udah, berarti kita tinggal tambahin aja. Tolong diperhatikan di sini ya. Ini F ditambah G. Tetap fungsi X. Pengurangan, oke? Nah, seperti ini. Kita tambahkan dulu deh satu slide. Biar beda aja slide-nya, ini tambahan. Kalau saya punya begini, tadi rules-nya jelas ya. Kalau dijumlahin kita tinggal menjumlahkan, mengurangi tinggal kita mengurangi, mengalihkan tinggal mengalihkan. Kalau pembagian ya udah kita tinggal lakukan pembagian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah domainnya. Ini apa sih simbol ini yang kayak huruf N? Artinya apa? Irisan. Ini. Irisan ya, intersection ya. Oke, irisan. Jadi domain F yang beririsan dengan domain G. Kita harus lihat domainnya masing-masing juga. Nah, kecuali kalau yang pecahan, ingat pecahan itu ada syaratnya. Penyebutnya kan tidak boleh 0, maka dikurangi pembuat 0 dari penyebutnya ya, nilai X ya, domainnya. Sekarang, tadi begitu. Apakah sama ketika saya punya kasus begini? Apakah F
A tambah B itu sama dengan FA ditambah FB. Yang bilang sama siapa? Yang bilang beda siapa? Ada yang berani ngomong? Sama atau beda? Sama. 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 Yang lain setuju sama? Perhatikan ya, tadi bedanya ini nih. Ini F tambah G. Jadi fungsinya yang ditambah. Fungsi F tambah fungsi G. Kita tinggal menjumlahkan. Kalau F, A tambah B, apakah sama dengan FA ditambah FB? Oke. Misalkan saya punya begini. Saya punya Fx sama dengan X kuadrat min 1. Oke. Misal, pada kasus ini, saya misalkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Berarti kalau FA tambah B, F berapa? 5. F5 ya. Apakah F5 itu sama dengan F2 ditambah dengan F3? Coba kalian hitung. Dari fungsi ini, simple. Beda. Sama atau beda? Beda. Beda ya. Nah, ini jangan keliru nih. Kalau fungsi F A ditambah B itu tidak sama dengan fungsi A ditambah dengan fungsi B. Demikian juga misalnya dengan pengurangan yang gitu loh. Ini hati-hati ya. Tadi kok dibilang sama? Yang tadi bedanya di mana, kelihatan nggak? Yang mana? Yang mana yang ditambah, yang mana yang jadi satu, yang mana yang terpisah gitu loh. Ini kan fungsinya kan. Ini fungsinya F tambah G. Berarti fungsi F ditambah fungsi G. Beda sama dengan fungsi A tambah B. Ini yang di dalamnya, X-nya ini yang kasar ini. Kalau yang di sini nih. X. Oh, yang tadi X-nya sama, tapi itu yang beda. Oh, ini catatan tadi berarti X-nya sama, tapi itunya beda. Kalau ini yang dilihat sebagai satu fungsinya, bukan nilainya. Oke. Ini hati-hati juga. Sekarang, kalau perkalian FAB, ini juga kalian hitung aja pakai ini misalnya ya. Berarti F2 apakah sama dengan FA dikali dengan FB? Sama nggak? Apakah F6 sama dengan Beda. F2 dikali F3? Sama atau beda? Beda. Beda juga ya. Jadi jangan ini nih. Sama, jangan sampai juga seolah-olah seperti ini nih. FA per FB. Oh, ini F-nya sama, dicoret. Terus hasilnya jadinya A per B. Enggak kayak gitu ya. Hati-hati nih. Jadi tolong dibedakan, tadi kan operasi fungsi ya. Berarti fungsinya yang kita operasikan. Bukan nilai dari fungsinya. Oke, aman? Aman ya? Ya. Lanjut. Nah, kalau begini bisa nggak kalian mencari? Diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat min 2. Hitunglah. Nah, ini artinya apa nih? Yang mau dicontohin yang mana? Yang A atau yang B? Apa aja sih? B. B, oke. Berarti fx kuadrat. Kan kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2.
Oke, berarti kalau fx kuadrat jadinya apa? Dipangkatin dulu. Yang mana ya? Kunci prinsipnya ini ya. Prinsipnya ini. Kalau ini X, berarti ini juga X. Kalau ini saya ganti A, berarti ini juga nanti jadi A. Jadi ya A kuadrat min 2. Kalau di sini saya ganti angka, misalnya 3, berarti X-nya di sini juga saya ganti 3. Jadi 3 kuadrat dikurang 2, gitu kan? Kalau fx kuadrat, berarti X-nya saya ganti jadi Oke. Kuadrat. ya X kuadrat. Berarti jadinya apa? Yang pertama ya. X kuadrat dikuadratin. Dikurang 2. Sampai sini oke. Ya. Dikurang F X kuadrat min 1. Jadinya apa? Berarti X kuadrat min 1 pangkatin 2 kurang 2. Sampai sini oke. Oke. Tambah F min 2. Berarti jadinya apa? Min 2 dikuadratin dikurang 2. Kayak gitu. Kalau mengerjakan yang aljabar seperti ini, kalian harus mengerjakannya serapi mungkin. Seterstruktur mungkin. Jadi tidak ada langkah yang terlewat. Jadi hati-hati dengan tanda kuadratnya, kurungnya, pengurangannya. Nah, itu bahaya. Ini jadinya apa nih hasilnya? X pangkat 4 min 2. Pangkat 4 min 2. Oke, dikurang. Ini hasilnya apa nih? X pangkat 4 Pangkat 4 plus 1. min 2x kuadrat plus 1 dikurang 2. Gitu dulu kan? Iya. Hati-hati. Ditambah dengan 2. 2. Oke. Langsung dirapikan. Jadinya apa? Ini biarin dong. X pangkat 4 dikurang 2. Ini minnya jadi min X pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 dikurang 2. Min 1 kan? Kena min, jadi plus 1 plus 2. Hasil akhirnya jadinya 2X pangkat 2 X pangkat 2 plus 1. plus 1. Kayak gitu. Mengerjakannya yang rapi. Tersusun. Sampai sini oke? Oke. Apakah ada yang mau nanya? Intinya kerjakannya yang rapi. Kalau ini gimana? Dan yang A. Yang bedanya yang main tadi apa? Hah? Contoh 1 diketahuinya fx sama dengan x kuadrat min 2. Contoh 2 yang diketahui apa? X plus 1. Fx plus 1 sama ini nih. Ah lo. Terus gimana dong? Bentuk paling sederhana yang diketahui adalah ya udah langsung ya cuma satu ya fx gitu doang. Jangan berbentuk yang masih seperti ini. Seperti ini kan masih complicated nih. Belum sederhana. Jadi gimana nih baiknya? Dijadiin fx dulu. Ya, kita harus mencari bentuk fx-nya dulu ya. Oke. Ini sebelum menjawab ke pertanyaan A dan B, berarti perlu dicari bentuk fx dan gx-nya dulu yang paling sederhana. Oke. Saya punya f x tambah 1
sama dengan X min 1 per X plus 2. Terus nyarinya gimana dong? Fx-nya. Ada yang punya ide? Dibuat sama kan yang sebelah kanan ada kasih kurung X plus 1 juga. Oke. Jadi gimana? Berarti ini F, X plus 1, sebelah kanan jadi ada X plus 1 juga. Gimana? Kalau X min 1 jadi apa? X plus 1 min 2. Di sini X plus 1 tambah 1. Ini oke nggak nih? Kan Fx plus 1 seperti ini. Berarti kalau nyari Fx jadinya tinggal jadi Kalau bentar-bentar itu bingung yang spidol warna biru yang atas. Saya kenapa min 2? Bentar. Ini di soalnya apa? Ini X min 1 kan? Ini X min 1 kan? Kan tadi kamu yang bilang, katanya munculin X plus 1. Ini kan X plus 1. Biar sama kayak X min 1, berarti gimana? Kan kita tidak boleh merubah soalnya dong. Depannya kalau ada min 2 jadi min 2 X min 1. Min 2X min 1. Dari mana ya? Kan min 2 dikali X. Terus min 1. Ini kan dikurang kan? X plus 1 dikurang 2. Ini X plus 1 ditambah 1. Nggak jadi. Oke. Berarti ini kan udah X plus 1. Berarti ini kalau saya ganti jadi Fx, berarti X min 2 per X plus 1. Oke, ini cara yang pertama tadi. Yang memunculkan bentuk X plus 1-nya. Memunculkan bentuk X plus 1-nya. Oke. Pada beberapa kasus menggunakan cara ini lebih mudah. Pada beberapa kasus agak repot menggunakan cara yang seperti ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kita kerepotan menggunakan cara yang seperti ini, maka ditawarkan opsi yang kedua. Oke. Tetap sama. Ini F, X plus 1 sama dengan X min 1 per X plus 2. Kalau cara yang kedua itu menggunakan yang kemarin. Ini kita misalkan nih, yang di dalam kurung ini nih. Berarti misal, X plus 1 itu sama dengan A. Huruf lain ya. Jangan X, jangan Y. Masih punya 24 huruf yang lain. Kita bisa pakai yang huruf lain-lainnya gitu ya. 23 deh, F juga jangan. F, G ya umumnya. Kita pakainya permisalan yang A, B, P, Q gitu-gitu aja. Oke. Ini kan X plus 1 sama dengan A. Berarti ini jadinya X sama dengan A-1 ya. Dari permisalan ini, kan tadi X plus 1A. Berarti F A sama dengan X-nya jadi apa? A min 1 kurang 1. X-nya jadi ini kan? Per X plus 2. A min 1 plus 2. Oke, berarti jadinya FA apa? A Min 2. min 2 per A plus 1. Ini kan FA. Kalau mau diubah jadi FX, tinggal X min 2 per X plus 1. Sama nggak hasilnya? Sama ya. Sekarang kita lihat GX-nya nih. Oke. Tolong dicatat dulu GX-nya. Saya mau pindah slide. Belum ada di sebelah.
Udah, dicatat. GX-nya apa tadi? X min 1 X plus 2. Oke, X min 1 per X plus 2 sama dengan X min 1 ya? Ya. Coba cari GX-nya. Coba kalian cari GX-nya. Terserah, mau menggunakan yang cara permisalan atau menggunakan cara yang sebelah kiri tadi ya. Kalau saya bilang sih memanipulasi bentuknya ya. Memunculkan bentuknya gitu. Nah, untuk yang G-nya, fungsi G, kalian untuk mencari fungsi GX-nya coba cari dulu. Terserah. Nanti saya confirm. 5 menit cukup lah ya. 5 menit cukup. Silakan kalian coba cari. Bagaimana menemukan fungsi GX-nya. Kalau fungsi GX-nya udah ketemu, kita bisa menjawab pertanyaan A, pertanyaan B. Kenapa, Marvel? Enggak, Pak. Coba ya, kerjain ya. Siapa yang beruntung nanti saya tunjuk. Fungsi GX-nya apa? Oke. Jacqueline, apa Jacqueline? GX-nya dapat? Belum. Belum. Oriel? Belum. Gracia? Belum, Pak. Belum. Marvel, Vel? X kuadrat plus 2X.
X kuadrat plus 2x. 2X. Oke, ini versi Marvel. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Yohana? Belum, Pak. Belum. Christine? Belum, Pak. Belum. Annabelle? Saya udah dapat tapi saya nggak yakin, Pak. Iya, nggak apa-apa. Apa? Fx sama dengan min 3x per x min 1. GX kali. Ah, iya, gx. X sama dengan? Min 3x per x min 1. Oke. Ini Annabelle. Priscil? Belum. Malaika? Belum. Belum. Vel boleh Belum, Pak. ya, boleh di-sharing, Vel, caranya bagaimana, Vel? Dapetnya, Vel? Kan, Vel? Iya, Pak. Ya, gimana? Saya bantu menuliskan. Jadi G G. X min 1 per X plus 2 Oke. sama dengan Dengan X min 1 per X plus 2 X min 1 per X plus 2 kali X plus 2 kali X plus 2. X plus 2. Gini. Iya. Terus? Jadi dapat GX. Oke. Kalau menggunakan bentuk ini, nih, perhatikan bentuk perkalian ini nih, yang di kanannya nih, yang saya kotakin biru. Ini kalau saya kalikan hasilnya jadi apa? X min 1 ya, sama nggak? Sama dong, tidak merubah kan? Nah, yang menjadi masalah begini, ini hati-hati. Berarti kan mengubahnya ya, balik mundur dulu. Ini kan X plus 1, berarti di kanan juga semua X plus 1 ya, nggak ada X lagi nih, nggak ada X lagi, semuanya X plus 1. Nah, di sini Marvel memunculkan bentuk X min 1 per X plus 2 di sini, tapi ini masih ada X-nya nih, Vel. Nah, ini yang bahaya nih. Perlu. Kan begini kan. Nah, Marvel ini mengubahnya menjadi begini kan. Jadi GX sama dengan X dikali X plus 2. Begitu, Vel? Ya, Pak. Nah, kalau seperti ini ada tidak konsistennya seperti ini. Nah, ini kan kita mengubah dia menjadi bentuk X nih. Set. Ini kita ubah menjadi bentuk X dong. Set. Betul. Nah, X di sini kita ubahnya jadi apa? Masa tetap aja nggak berubah? Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Yang seperti ini nggak boleh ya. Nah, kayak gitu kesalahannya. Udah tahu? Jadi yang lain juga bisa diperhatikan, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita mau mengubah, semuanya kita ubah. Nah, kalau di sini kan X plus 1-nya kita ubah jadi X nih. Set. Jadi ini dong. Ya kan? Aduh. Ini X plus 1 yang atas, ini ke bawah sini juga jadi ini kan? Jadi X kan? Sini, X plus 1-nya yang bawah kita ubah juga jadi ini kan? Dan tidak ada variabel X lagi. Tidak ada X lagi. Jadi tidak ada masalah. Gak apa-apa. Thank you, Marvel. Sharingnya. Ini belum tentu kamu aja yang salah, tapi mungkin yang lain juga ada kesalahan konsep, tidak apa-apa. Kalau yang Annabelle gimana?
Saya pakai yang misal X min 1 per X plus 2 sama dengan A itu. Oke, berarti yang dimisalin apa? X min 1 per X plus 2. X min 1 per X plus 2 sama dengan A. A. Terus jadinya apa? Kali silang, jadi A dalam kurung X plus 2 sama dengan X min 1. A X plus 2 sama dengan X min 1. Terus? AX plus 2A sama dengan X min 1. Nah, AX plus 2A sama dengan X min 1. Sebentar, perhatikan di sini. Kita mau mencari apanya? X. Kita mau mencari X-nya. Berarti yang punya X itu kita jadikan satu ruas. Yang tidak punya X, kita pisahkan ke ruas lainnya. Oke, itu prinsip yang pertama. Karena kita mau mencari X-nya, maka yang punya X itu kita jadikan satu ruas. Yang tidak punya X, kita jadikan satu di ruas yang lainnya. Oke, berarti ini jadinya apa? AX min X sama dengan min 2 min 1, min 2A min 1. 2A min 1. Sampai sini oke. Itu prinsip yang pertama. Nah, kemudian jadinya apa? X-nya dikeluarin, jadi X kali A min 1 sama dengan min 2A min 1. Min 1. Berarti X-nya sama dengan? Min 2A min 1 per A min 1. Min 2A min 1 per... Oke. Kemudian? GA sama dengan? Berarti kita bisa dapat GA sama dengan? Min 2A min 1 per A min 1 dikurang 1. Min 2A min 1 per A min 1 dikurang 1. Dari soal kita ganti X-nya seperti ini. Jadinya, dapatkan? Kita bikin jadi penyebutnya sama ya. Di A kurang 1, berarti jadinya min 2A dikurang 1. Min A plus 1. Jadi hasilnya? Min 3A per A min 1. 3A per A min 1. Ini kan GA. Berarti bisa nggak dijadiin GX? Tinggal kita ganti A-nya jadi X sehingga didapat yang ini ya. Sampai sini oke. Seperti yang saya bilang, yang cara tadi, yang cara memunculkan, memanipulasi bentuk, pada beberapa kasus itu akan membuat jadi lebih mudah, pada beberapa kasus akan menjadi membuat lebih sulit. Bapak, Ya. Pai ketemunya 3A per 1 min A sama aja nggak? Nah, bagus nih. Sama nggak? Beneran, nih dapatnya segini. Beneran juga sama, saya juga beneran. Sama itu. Sama nggak? Hah? Kalau atasnya saya kali min 1, bawah saya kali min 1, jadinya apa? 3A per 1 min A. Sama nggak? Sama. Sama. Jadi berarti betul dong. betul. Itu balik lagi ke yang tadi. Kalau minnya saya taruh, bukan di slide ini ya. Itu sama kayak yang tadi saya bahas di ini. Minnya kalau di atas di bawah ya kagak ngaruh kan, dia tetap posisinya di tengah terakhir sebenarnya. Oke. Itu masalah penulisan aja, tinggal dikali min 1. Di pembilang min 1 di penyebut kan. Oke. Lanjut. Ini udah nggak ada masalah. Kalau GX ya, berarti kan kita udah dapat FX ini. Berarti kan dari soal ini kita udah bisa dapat FX-nya sama dengan X min 2 per X plus 1. GX-nya tadi kita bisa dapat, mau pakai yang versinya Annabelle atau mau pakai versinya Priscil ya nggak masalah juga. Min 3X per X min 1. Atau mau diubahnya jadi 3X per 1 min X, ya boleh aja, nggak ada masalah. Berarti kalian bisa mengerjakan untuk pertanyaan A dan juga pertanyaan B. Oke?
Di contoh 2 saya menekankan bagaimana kalau fungsinya itu bukan fx, tapi yang fungsinya masih ada something-nya gitu loh. Sampai sini oke? Lanjut ya. Nanti dicoba sisanya. Nah, ini ada fx, ada gx. Tentukan hasil dari domain dari fx tambah gx. Ya udah. Kalau ini kan berarti kita tinggal tambahkan aja kan. Berarti kalau cuma fx ditambah gx, ya kita tinggal tambahin aja. Fx-nya apa? Akar dari 3x dikurang 6 ditambah akar 2x dikurang 8. Nah, kalau urusan domain, berarti kita harus cari masing-masing nih. Domain dari f gimana? Kalau bentuk akar, syaratnya apa kemarin? Pangkat 2. Hah? Eh, Kalau syaratnya akar gimana? Biar dia terdefinisi. Mundur lagi nih kita nih. Kalau ada bentuk fx per gx yang fungsi rasional, syaratnya apa? di kuadrat. Kalau ada pecahan, syaratnya apa? Nggak boleh nol. Siapanya yang nggak boleh nol? Bawah. Nyebutnya ya, berarti kan syaratnya nih gx tidak boleh nol. Kalau ada bentuk akar fx, syaratnya apa? Lebih dari Fx-nya harus, wih, ini orang ada 20 orang nih yang datang. Apa syaratnya bentuk akar? lebih dari nol. Betul, lebih dari? Nol. Lebih dari sama dengan. Lebih dari atau sama dengan 0. Akar boleh 0 kan? Tapi tidak boleh negatif kan? Berarti kalau domain F syaratnya apa? Tiga x min 6 harus Lebih dari sama dengan nol. berarti syaratnya apa? X-nya lebih dari sama dengan 2 kan? Domain G apa syaratnya? Dua x min 8 lebih dari sama dengan 0 juga kan? Berarti ini X-nya lebih dari sama dengan 4. Kalau domain dari F tambah G, jadinya apa? Tadi kan dia bilang domain F beririsan dengan domain G kan? Berarti irisannya di mana? Ini ada 2, ini ada 4. X lebih dari sama dengan 4. Kan? 2 ke kanan, 4 juga ke kanan kan? Irisannya di mana? Ini kan? Berarti kalau domain F tambah G, jadi syaratnya apa? X-nya Lebih dari sama dengan 4. sampai sini oke nggak? Udah? Ini gimana? Kalau pengurangan berarti tinggal kita kurangin aja kan? Yang jadi masalah domainnya sekarang nih. Domainnya gimana? Domain F. Lebih dari sama dengan nol. Oke. X kuadrat min 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Jadinya apa? X min 4 X plus 2 kan? Oke.
Jadi yang dari pelajaran kemarin tuh bukan tiba-tiba hilang ya. Kalau di matematika masih menjadi pondasi dan seterusnya. Makanya kalau yang kemarin masih belum paham betul, ya itu segera memahami gitu. Ini akan bersambung ya. Ini berarti gimana? Masih ingat? X-nya 4. Sama dengan X sama dengan min 2 gitu kan? Buat garis bilangan plus minus terus ambil yang plus. 2 ini 4 Ya, gitu ya. buletannya dihitamin. Plus, min, plus. Lebih dari ambil yang plus. Plus. Itu kan? Domain G jadi apa? X kuadrat min 7X plus 6 jadi sama dengan 0. Jadinya apa? X min 6 X min 1 kan? Terus sama dengan 6 sama dengan 1. Jadinya 1, 6. Plus min. Berarti kalau dari domain dari F min G gimana? Buat jadi 1. Dari irisan dulu. Siapa yang paling kiri? Min 2. Min 2, terus 1, 4, 6 gitu ya. Udah? Min 2 ke kiri, 4 ke kanan. 1 ke kiri, 6 ke kanan. Berarti ini ya. Berarti domain F dikurang G apa? X kurang dari X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 6. jadi sama dengan Pak, boleh izin toilet ya? ya, sampai sini oke. Bisa dimengerti? Sama ya, jadi tinggal lihat aja. Kalau ini. Berarti domain F-nya apa nih? Pecahan. Syaratnya apa tuh? Pecahan. Tadi udah dibahas. Syaratnya apa syaratnya? X min 9 X min 9. lebih dari Udah boleh 0 kan? Berarti ini artinya apa? X tidak boleh 3 kan? Domain G apa domain G? 2X plus 4. Ini sih harusnya udah dapat dulu ya. 2X plus 4. Lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 2.
min 2. Oke. Berarti kalau domain dari F dikali G gimana? Kalau hasilnya kan tinggal kita tulis aja nih. Ya tinggal tulis aja dikali 5 per 3x min 9 dikali dengan akar 2x plus 4. Udah gitu doang sih, nggak ada masalah. Domainnya mana yang beririsan mereka? Kalau x tidak boleh sama dengan 3 tuh artinya apa sih? Lebih dari 3 dan kurang dari 3. Ya pokoknya x boleh berapapun kecuali 3 kan? Ini kan bahasa sederhananya x anggota real tapi x bukan 3 gitu. Jadi kalau secara garis bilangannya ya dia semua kecuali 3-nya nih kosong gitu. Dia boleh ke kiri, dia boleh ke kanan gitu kan. Kalau x lebih dari min 2, berarti ini min 2 dia ke kanan kan. Sekarang irisannya gimana nih berarti? Ada min 2, ada 3. Ini boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah ini ke sono. Berarti gimana nih? Oh, min 2 lebih Antara min 2 sama 3. Dari min 2, tapi x-nya tidak boleh sama dengan 3 gitu aja kan? Atau kalian mau menulisnya min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 3 atau x lebih dari 3 ya boleh juga. Tapi ini tidak umum dipakai ya. Lebih umum pakai inilah. Ini kalian jelas atau bingung sih? jelas kok. Saya nggak pede nih. Jelas nggak? Oke, aman? Jelas ya? Saya ganti pertanyaannya. Jelas ya? Maksa dikit lah. Jelas. Ini bisa lah ya. Coba sendiri. Itu caranya kayak tadi kan. Ya. Nah, ini ada komposisi fungsi. Sebenarnya saya mau intinya di sini. Cuma lama di depan. Nah, ini ada gambar yang saya dapat dari satu web. Ini tentang alur proses penggilingan dari padi sehingga menjadi beras yang dikonsumsi. Nah, ini berarti kan ada input dong. Dari yang masih gabah yang ada kulitnya. Dibersihkan, dipisahkan, kemudian kulit gabahnya terkelupas dan seterusnya. Dipisahkan lagi separatornya sehingga menghasilkan hanya bulir berasnya saja, tidak ada kulitnya lagi. Kemudian dilakukan dipoles, bahasanya memang dipoles sih. Kalau dari ini sehingga menjadi beras yang berwarna putih, yang premium, yang biasa kita konsumsi. Mungkin lebih jelasnya kalian untuk sambil tambahan informasi pengetahuan, kalian bisa nanti lihat di websitenya itu. Kalian tinggal buka saja linknya. Jadi sekalian membaca tambahan pengetahuan. Kurang lebih seperti ini kalau yang namanya komposisi fungsi. Jadi dari suatu input masuk ke mesin pemrosesan pertama, hasilnya dari yang proses pertama dilanjutkan lagi ke proses yang kedua, dapat hasil yang kedua, dimasukkan lagi jika memang perlu ke mesin yang ketiga sampai nanti didapatkan hasil akhir. Kalau secara matematika seperti ini, ilustrasinya seperti saya ambil pengolahan air. Misalnya ini ada input nilai X, nilai yang awalnya benar-benar awal, diproses dengan formula Y, diproses dengan formula Fx, nih, hasil ya kan dapat dong, diproses dapat hasil. Hasilnya ini dimasukkan lagi tapi ke formula Gx. Nah, hasil akhirnya ini berarti kan Fx-nya ini kita masukkan ke Gx dong. Secara penulisan gini, Gfx. Berarti
fungsi G memproses hasil dari fungsi fx. Nah, ini adalah merupakan komposisi fungsi, umumnya dinotasikan dengan G bundaran F. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Gfx itu adalah dinotasikannya G bundaran F. Sampai sini aman? Bundaran tuh kali. Bukan. Kalau kali dot. Tapi ini O, seperti O. Tapi dia komposisi sebenarnya. Bulatannya tidak isi kan? Bukan dot ya, beda. Bukan kali. Kalau kali kan tadi ini saya pakai dot kan? Ini komposisi. G bundaran F. Atau kadang orang bilang GOF. Nah, seperti ini secara alurnya. F itu dari A ke B, G itu dari B ke C. Maka H yang menyatakan langsung dari A ke C itu adalah G bundaran F. Jangan kebalik ya. Kan hasilnya dari F dimasukkan ke G. Maka jadinya GOF, G bundaran F. Oke. Jangan kebalik nih. Nah, seperti ini. GOFA jadinya apa nih? FA hasilnya apa? FA. Hah? Berarti untuk pertanyaannya A. Berarti kan G bundaran F A. Ini artinya kan berarti G FA gitu kan? FA hasilnya apa? B. AA besar nih, huruf A besar. Ini kan namanya fungsi F dari himpunan A ke B. A besar di proses F hasilnya Y kan? Panahnya. Kan dari A nembaknya ke Y kan? Nah, GY yang memproses Y berarti hasil akhirnya apa? 3. Kayak gitu. Nah, GOFB apa? G, F, B. Ya, hasil akhirnya ya bisa langsung 1. 1, pinter. GOFC 3. 1. 3 apa 1? 3. 1 apa 3? Enggak. Ya. Itu ya. Ikutin aja flow panahnya. Bisa juga seperti ini. Ada F min 3, 1, min 2, 4, min 1, 5, 0, 3. Dan G 4 min 3, 1 min 2, 3 min 1, 5, 0. Gambarkan diagram panah untuk F bundaran G. Berarti kalau F bundaran G, ini pertanyaan A dulu ya. Misal saya mau gambarnya F bundaran G. Berarti ini domainnya, ini yang domain selanjutnya, ini baru hasil. Kalau F bundaran G, berarti yang pertama siapa? F atau G? Kalau F bundaran G, berarti fungsi yang pertama ini yang di depan siapa nih? G ya, yang di belakang baru F ya. Berarti kalau G, domainnya siapa aja nih? Domainnya siapa aja kalau 4,3. 4, 1, 3, 5. ya 4, 1, 3, 5. Saya bikin biar bagus, berarti urutan ya 1, 3, 4, 5. Itu ya. Range-nya dari G siapa? Min 3, min 2. Bapak itu 1345. Min 3, min 2. Bapak. Kenapa? 1345 itu dari mana sih? G kan? G. Ini G kan? Ini G kan? Bukan 4, min 3, bawahnya 1, min 2. Lah,
Kan kemarin udah disajikan. Jika disajikannya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan diagram panah, bisa menggunakan bersusun, bisa menggunakan kartesius kan. Kalau 4,-3, 1,-2, 3,-1, 5,0, domainnya yang mana berarti? Yang depannya kan 4, 1, 3, 5. Ini minggu lalu udah dibahas kan? Iya. Oke. Baru kita tinggal manahin aja nih, manahin. Kita bikin panah. 1 kemana? Min 2. 1 ke min 2. Oke. Terus 3 kemana? Min 1. 3 ke min 1. Terus 4 ke min 3. 4 ke min 3. Oke. Terus 5 ke 0. 5 ke 0. Sampai sini oke, Prisil? Ya. Sekarang F. Domainnya siapa aja? Domain dari F. Udah ada semua belum? Min 3, min 2, min 1. Min 3, min 2, min 1, 0. Oke, udah ada semua ya. Seandainya belum ada berarti kita buat lingkarannya lebih besar, tapi ada di luar himpunannya yang diberikan. Oke, sekarang range-nya dari F apa aja? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4. 4, 5. Gitu kan? Sekarang, gimana panahnya? Min 3 ke 1. Min 3 ke 1. Oke, terus Min 2 ke Min 2 4. ke 4. min 2 ke 4. Oke, terus Min 1 ke 5. 1 ke 5. min 1 ke 5. Oke, terus 0 ke 3. 3. 0 ke 3. 0 ke 3. Berarti kalau FOG 1 berapa hasilnya? 4. Bisa? FOG 4? 1. FOG 2? Ada. Ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Yang GOF coba sendiri ya. Kalau GOF tinggal dibagi kan. Iya, tapi gambarnya pasti urutannya beda juga. Dibuat dulu, harus dibuat. Udah, oke. Kalau diketahui ya berupa fungsi seperti ini. Ada fx, ada gx. Oke, saya mau bahas yang D. GOFX. Berarti ini artinya apa? G dari fx gitu kan? Fx itu apa? Berarti G dari x kuadrat min 2x ditambah 1. Gitu kan? Ya. Berarti jadinya apa nih? Kalau G x kuadrat min 2x per 1. Kalau GX kan 2x min 1. Berarti kalau ini jadi 2 dikali x kuadrat min 2x per 1 min 1. Gitu kan? Oke. Hasil akhirnya jadinya 2x kuadrat Min 4x plus 1. plus 1. Oke. Seperti ini. Kalau GOF1, sebenarnya kalau udah ada angkanya sih lebih enak ya. Berarti tinggal kita cari aja F1 berapa kan? G dari F1. GF1 berapa? Masukin 1. 1 kuadrat dikurang 2 ditambah 1. Berarti 0 ya? G0 berapa? 0 dikurang 1. Berarti min 1. Kalau mau langsung bisa nggak? Bisa. Kan kita udah punya GOFX ya kan?
GOFX-nya kan 2x kuadrat min 4x plus 1. Coba kita ganti dengan 1. Sini 2 dikali 1 dikurang 4 ditambah 1. Ya, sama juga min 1 kan. Sampai sini oke. Ini kalian kerjakan sisanya, nanti dilihat hasilnya bagaimana. Lalu juga ada yang seperti ini, ada yang 3 nih. Ada F bundaran G bundaran H. Berarti kalau yang kasusnya seperti A ini, berarti kalian harus insert dulu nih di sini cari G bundaran H, hasilnya apa nih? GOH. Oke, berarti kan ini GHX dong. GHX. Berarti G dari X kuadrat kan? G dari X kuadrat berarti jadi apa? Oh, 2X kuadrat. Nah, berarti ini kan artinya F GOH X gitu kan ya? Bentar, tulisannya kurang bagus. F bundaran GOHX. Seperti ini. Nah, GOHX-nya kita udah dapat di luar. Seperti ini. Berarti hasil akhirnya jadi 2x kuadrat ditambah 1. Nah, nanti kalian coba yang B, lalu bisa menjawab pertanyaan C. Sama atau tidak? Oh, sama. Oke. Silakan kalian coba nanti sisanya seperti apa. Buat kesimpulannya. Ini nggak usah. Double slide. Oke. Dicoba, sambil boleh dicoba di buku cetak. Tentang yang domain tadi. Kalian bisa coba dari LKS 4, PG-nya aja boleh cukup sih. LKS 4, LKS 5. Nah, tuh. Kalau kalian mau coba, silakan untuk lebih memperdalam. Oke. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Tolong dicoba, berarti ini hari ini yang tidak hadir Vianka. Oke, semuanya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, selamat siang, selamat istirahat. Terus, Pak. Terima kasih, Pak.